Shalom buat kita semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Octavinia Marmata. Saya dari grup E semester 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kitab Yakobus. Yang pertama, latar belakang dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus adalah yang ditulis oleh Yakobus sendiri, saudara Yesus. Bukan Yakobus anak Zebedeus, salah satu rasul Yesus. Yakobus dikenal sebagai pemimpin gereja di Yerusalem. Setelah kebangkitan Yesus, Yakobus dipandang sebagai sosok yang sangat berpengaruh di gereja awal, khususnya di kalangan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Yakobus tidak selalu menjadi pengikut Yesus selama kehidupan Yesus di bumi. Bahkan dalam Injil disebut bahwa keluarga Yesus awalnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan terdapat dalam Yohanes 7 ayat 5. Namun setelah kebangkitan Yesus, Yakobus menjadi seorang pemimpin utama di gereja Yerusalem dan dikenal karena kedalaman iman dan integrasinya. Nah, adik-adik harus tahu bahwasanya kitab Yakobus itu berisi tentang nasihat atau teguran atau yang menyadarkan seseorang yang berbuat dosa untuk kembali berbuat baik atau bisa disebut dengan pertobatan. Nah, adik-adik pasti pernah kan dinasehatin oleh kedua orang tuanya, seperti contohnya itu adik-adik pernah berbuat jahat kepada temannya seperti itu, dan orang tua kita pasti negur kita gitu supaya tidak berbuat jahat kepada temannya lagi, karena kita juga harus berbuat baik kepada sesama, tidak boleh mengejek satu sama yang lain seperti itu. Nah, surat Yakobus ditulis sekitar tahun 48 sampai 49 Masehi. Sebelum Konsili Yerusalem yang tercatat dalam kitab ini merupakan salah satu surat pertama yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Surat ini ditulis untuk memberikan petunjuk kepada jemaat Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi. Nah, dan ada juga tema-tema pokok yang dari Yakobus seperti iman dan perbuatan. Itu Yakobus mengajarkan bahwasanya iman harus diwujudkan dalam tindakan yang baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ada juga itu pengendalian lidah. Itu maksudnya itu di situ adik-adik, kata-kata kita yang sangat kuat, dan Yakobus mengingatkan agar kita berbicara dengan bijaksana dan tidak menyakiti orang lain. Artinya itu kita tidak boleh berbicara kasar kepada teman kita. Jadi kalau kita berbicaralah dengan baik, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Nah, ada juga di dalam Yakobus kesabaran dan dalam penderitaan. Itu contohnya itu ketika menghadapi kesulitan, orang Kristen harus bersabar dan percaya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan. Nah, ada juga Yakobus mengajarkan pentingnya hidup dengan hikmat dari Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, kedamaian, dan kebaikan. Jadi adik-adik haruslah berbuat baik dan harus menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ada juga berdoa dan menolong sesama. Doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita harus menolong sesama kita saat teman kita lagi sulit. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya ada temannya yang lagi kesulitan, jadi kita harus menolongnya dengan sebisa kita gitu. Nah, dan saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan surat Yakobus. Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang tersebar
di berbagai daerah, terutama di luar Yerusalem, yang dikenal sebagai diaspora, yang artinya penyebaran orang Yahudi di luar tanah Israel. Mereka menghadapi berbagai tantangan hidup, termasuk kemiskinan, penganiayaan, dan godaan untuk meninggalkan iman. Ada juga beberapa tujuan utama Yakobus dalam menulis surat ini. Yang pertama itu untuk menguatkan iman orang Kristen yang sedang diuji oleh pencobaan dan kesulitan. Yang kedua itu mengajarkan tentang hubungan antara iman dan perbuatan, bahwa iman yang sejati harus terlihat dalam tindakan yang baik. Yang ketiga, memberi nasihat yang artinya itu tentang kehidupan sehari-hari, termaksud bagaimana berbicara untuk bijaksana, mengendalikan diri, serta hidup dengan rendah hati dan saling mendukung. Nah, Yakobus dikenal juga sebagai pribadi yang taat dan saleh. Menurut tradisi gereja, Yakobus sering disebut Yakobus yang adil atau Yakobus yang saleh, karena kehidupannya penuh dengan doa dan kedekatan dengan Tuhan. Yakobus akhirnya mati sebagai martir, kemungkinan besar pada sekitar tahun 62 Masehi, dengan cara yang tragis, dilempar dari puncak bait Allah dan kemudian dipukuli sampai mati. Nah, Yakobus memainkan peran penting sebagai pemimpin gereja pertama di Yerusalem setelah kebangkitan Yesus. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dan kesetiaannya dalam mempertahankan ajaran Yesus, serta memimpin jemaat dalam menghadapi tantangan termaksud dari pihak Yahudi yang belum menerima Yesus sebagai Mesias. Yakobus juga berperan dalam pertemuan penting yang dikenal sebagai sidang di Yerusalem, terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 15. Nah, adik-adik juga harus tahu bahwasanya Yakobus itu adalah anak dari Yusuf dan Maria, yang berarti dia adalah saudara kandung Yesus. Namun, dalam Alkitab, dia disebut sebagai saudara atau saudara tiri Yesus, karena Yesus lahir dari Maria yang tetap perawan meskipun memiliki saudara-saudaranya lainnya setelah kelahirannya. Yakobus sering disebut sebagai pemimpin gereja di mula-mula di Israel. Surat Yakobus ini juga adik-adik khususnya mengenai cara hidup yang mencerminkan iman yang benar. Dalam pokok-pokok dalam surat Yakobus ini ada yang dibilang iman yang bekerja melalui perbuatan. Itu kita disuruh untuk berbuat baik yang saya sampaikan tadi. Jadi adik-adik, marilah kita berbuat baik kepada sesama atau kepada teman-teman yang kurang mampu dari kita. Dan marilah kita seperti Yakobus yang bisa menjadi pemimpin di Yerusalem. Kesimpulan yang saya dapat, kitab Yakobus mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan iman kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan baik. Yakobus mengingatkan kita untuk menjaga perkataan kita, bersabar dalam penderitaan, hidup dengan kerendahan hati, berdoa, segala keadaan, dan saling membantu dalam kasih. Dengan begitu, hidup kita akan mencerminkan ajaran Kristus dan menjadi terang bagi orang lain. Nah, jadi adik-adik, ayolah untuk kita harus bisa untuk berbuat baik dan tidak lupa juga untuk berdoa dan saling membantu saat
temannya sedang kesusahan dan tidak boleh untuk mengejek satu sama yang lain. Contohnya itu ketika ada teman adik-adik yang merasa sedih atau sakit, kita bisa berdoa bersama, dan ketika teman kita ada yang kesulitan, kita bisa membantunya dengan semampu kita. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.